Ada sebuah studi meta-analisis yang mengklaim bahwa kekuatan genggaman tangan atau jabatan tangan itu bisa menjadi pertanda yang kuat untuk kesehatan seseorang. Resiko terhadap penyakit jantung, penurunan fungsi otak, dan bahkan seberapa panjang umur Anda. Semua itu bisa dilihat hanya dari kekuatan genggaman Anda. Jujur, kedengarannya agak gila ya. Seumur hidup, saya pikir kekuatan genggaman itu ya sekedar kekuatan tangan. Sesuatu yang berguna saat Anda membuka tutup toples, atau biar lebih kuat saat Anda mengangkat sesuatu atau saat Anda mengangkat beban di gym. Saya melihatnya sebagai detail kecil dalam dunia fitness. Hari ini, kita tidak akan hanya membahas tip fitness, kita akan membahas data di balik klaim tersebut. Simak sampai akhir, karena video ini bisa menjadi sebuah sinyal yang mungkin selama ini Anda abaikan. Bagaimana mungkin gerakan sesimpel ini bisa begitu penting? Bayangkan begini, genggaman tangan Anda itu seperti permainan dari sebuah konser orkestra raksasa di dalam tubuh Anda. Untuk bisa menggenggam dengan kuat, otak harus mengirim sinyal yang baik. Sinyal itu harus berjalan lancar melalui sistem saraf Anda. Lalu, otot-otot di lengan dan tangan Anda harus cukup sehat dan kuat untuk mengeksekusi perintah itu. Jadi, genggaman yang lemah bukanlah sekedar masalah otot tangan. Itu adalah sebuah sinyal bahwa mungkin ada yang tidak beres dalam orkestra tubuh Anda. Bisa jadi konduktornya, yaitu otak dan saraf, yang mulai melemah. Atau para pemain musiknya, serat otot dan tulang, yang sudah tidak prima lagi. Inilah mengapa riset medis sangat serius melihat pertanda yang satu ini. Sekarang, mari kita masuk ke data yang sesungguhnya. Dari angka-angka ini, terus terang cukup bikin merinding. Sebuah studi meta-analisis, yang artinya gabungan dari banyak riset besar yang melibatkan jutaan orang, menemukan sebuah fakta brutal. Setiap 5 kg kekuatan genggaman Anda yang hilang, resiko kematian Anda dari sebab apapun akan meningkat sebesar 16%. Ini adalah data yang sangat konsisten di berbagai negara. Artinya, semakin lemah genggaman Anda, secara statistik, semakin pendek sisa waktu Anda. Riset lain menunjukkan, untuk jantung Anda, genggaman yang lemah secara signifikan meningkatkan resiko kematian akibat serangan jantung. Bahkan lebih akurat sebagai tanda jangka panjang daripada tekanan darah sistolik. Untuk otak Anda, orang dengan genggaman lemah di usia parubaya punya resiko hampir 2 kali lipat untuk mengalami penurunan fungsi otak dan terserang demensia di kemudian hari. Tangan Anda sedang mencoba memberitahu sesuatu. Ia mengirimkan sinyal peringatan diri jauh sebelum penyakit-penyakit itu terdeteksi dalam medical check-up rutin Anda. Kenapa genggaman yang lemah menjadi sinyal yang begitu kuat? Karena ia menunjukkan adanya 2 proses berbahaya yang mungkin sedang terjadi diam-diam di dalam tubuh Anda. Ini seperti api kecil yang terus-menerus menyala di dalam tubuh Anda, merusak sel dan jaringan secara perlahan. Peradangan kronis inilah yang menjadi biang keladi dari banyak penyakit mematikan. Genggaman yang lemah adalah salah satu indikator terkuat bahwa api ini sedang aktif di dalam tubuh Anda. Ini adalah proses di mana tubuh Anda, seiring bertambahnya usia, secara diam-diam memulai memakan ototnya sendiri. Kehilangan otot membuat Anda menjadi rapuh atau frail. Metabolisme Anda anjlok dan tubuh Anda kehilangan tameng untuk melawan penyakit. Dan otot pertama yang menunjukkan pelemahan signifikan adalah otot genggaman tangan. Jadi, genggaman yang lemah bukanlah hal sepele. Itu adalah jendela yang memperlihatkan proses pembusukan dan kerapuhan yang sedang terjadi dari dalam. Lihat grafik ini. Ini bukan sekedar data. Ini adalah kisah tubuh kita semua. Kekuatan kita mencapai puncaknya di usia 30-an. Setelah itu, garis ini hanya punya satu arah, yaitu ke bawah. Penurunan yang stabil dan pasti, sekitar 1-2% setiap tahunnya. Gambar ini menunjukkan adalah jam biologis yang tidak bisa kita hentikan. Setiap tahun, jika Anda tidak melakukan apa-apa, Anda sebenarnya tidak hanya diam di tempat, Anda secara aktif menjadi lebih lemah dan lebih rentan. Pertanyaannya bukan bagaimana jika Anda melemah, tapi seberapa cepat Anda membiarkan proses itu terjadi. Oke, setelah semua berita buruk ini, ada satu kabar baik. Satu-satunya hal yang penting adalah Anda bisa melawan balik. Tidak seperti warna mata atau tinggi badan Anda, kekuatan genggaman adalah takdir yang bisa Anda ubah.
Ini adalah pertanda kesehatan yang bisa Anda kontrol secara langsung. Anda bisa melawan laju penurunan itu, Anda bahkan bisa membalikkannya. Bagaimana caranya? Dengan memberikan perlawanan, yaitu dengan melatihnya. Kunci untuk meningkatkan kekuatan genggaman adalah latihan yang konsisten dan progresif. Berikut adalah panduan latihan dari level yang paling dasar hingga mahir. Tujuan di level ini adalah mengaktifkan kembali otot dan saraf dengan aman. Olahraga pertama yang bisa Anda lakukan, nomor 1, remas bola karet atau handuk. Latihan ini paling aman. Remas bola karet atau handuk basah sekuat tenaga selama 5-10 detik. Ulangi lagi 10-15 kali per tangan. Ini sangat baik untuk rehabilitasi tangan Anda. Kedua, wrist curl dengan beban yang sangat ringan. Ya, Anda bisa memulai gerakan dumbbell misalnya 1 kg, duduk, dan topang lengan bawah Anda di paha. Gerakkan pergelangan tangan ke atas dan ke bawah secara perlahan. Lakukan juga sebagai versi yang reverse, yaitu telapak tangan yang ke bawah. Gerakan ini penting sekali untuk keseimbangan otot tangan Anda. Ketiga, floor supported dead hang. Jika Anda punya akses ke bar atau tiang yang rendah, cukup dengan duduk di lantai dan gantung dengan sebagian kecil berat badan Anda. Ini adalah cara yang aman untuk memperkenalkan sensasi menggantung. Setelah Anda nyaman dengan dasar-dasarnya, tingkatkan intensitasnya. Yang pertama, Anda bisa melakukan dead hang. Sekarang coba menggantung dengan seluruh berat badan atau full body weight. Targetkan menahan selama 15-30 detik per set. Ini adalah latihan daya tahan genggaman terbaik sambil memberi bonus dekompresi tulang belakang. Kedua, farmer's carries. Ambil sepasang dumbbell yang cukup berat, misalnya 5-10 kg per tangan. Dan berjalanlah dengan membawa dumbbell tersebut sejauh 20-30 meter. Latihan ini meniru aktivitas fungsional seperti membawa belanjaan dan sangat efektif membangun daya tahan. Yang ketiga, wrist curl dengan beban sedang. Tingkatkan berat dumbbell Anda secara bertahap, pastikan gerakan tetap terkontrol, yaitu wrist curl tadi. Gerakan yang letakkan tangan Anda di paha, gerakan naik atas dengan ke bawah. Untuk Anda yang sudah serius dan ingin kekuatan genggaman tingkat lanjut, yang pertama yang bisa Anda lakukan adalah weighted dead hang. Jadi tambahkan beban di pinggang Anda saat Anda melakukan dead hang, bergelantungan itu, untuk tantangan yang lebih. Yang kedua adalah deadlift. Ini adalah raja dari semua latihan kekuatan, termasuk genggaman. Mengangkat beban dari lantai secara alami akan membangun kekuatan genggaman Anda yang luar biasa. Anda bisa melakukannya dengan membawa bar ataupun dengan kettlebell. Lakukan sesi latihan genggaman ini 2-3 kali seminggu. Idealnya di setiap akhir sesi latihan utama Anda, agar tidak mengganggu performa latihan yang lain. Jadi, kembali ke pertanyaan awal. Saat Anda mengepalkan tangan, apa yang Anda rasakan? Apakah itu hanya sekumpulan otot atau sebuah peringatan? Riset telah memberikan kita peta jalan yang sangat jelas. Genggaman tangan adalah salah satu penanda paling jujur tentang kondisi tubuh Anda dan resiko kesehatan di masa depan. Mengabaikannya adalah sebuah pilihan. Pilihan ada di tangan Anda. Secara harafiah, apakah Anda melihatnya sebagai vonis atau sebagai panggilan untuk Anda bertindak hari ini? Jangan tunggu sampai terlambat. Jangan abaikan sinyal yang sudah diberikan tubuh Anda. Mulai latih genggaman Anda hari ini. Karena ini bukan lagi soal fitness, ini soal seberapa lama dan seberapa baik kualitas hidup yang akan Anda jalani. Semua produk yang Anda bisa lihat di video, kita akan berikan linknya di link deskripsi di bawah. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Stay fit and stay healthy. See you.